30 SPKI ini diawali dari kejadian pemberontakan PKI di tanggal 19 September 1948 di Madiun. Di bawah pimpinan Musa Munawar, dia memproklamasikan bahwa Madiun sebagai negara Republik Indonesia Soviet dan menunjuk dirinya sebagai pemimpin NRIS. Para anggota PKI ini melucuti senjata militer dan membunuh masyarakat yang tidak setuju dengan PKI. Mereka banyak membunuh kiai dan ulama-ulama karena dianggap tidak sepaham dengan ideologis PKI. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera, Indramayu, Boyolali, Kediri, Magetan, dan lain-lain. Pada pagi tanggal 13 Januari 1965, di desa Kanigoro yang tidak jauh dari Kediri, diadakan mental training pelajar Islam Indonesia se-Jawa Timur. Kala itu mereka sedang beribadah sholat subuh berjamaah di sebuah musola. Allahu Akbar. Kemudian datanglah ribuan orang PKI menyerang training center PII. Menganiaya mereka, menyakiti seorang kiai dan beberapa orang guru. Mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, 15 Januari 1965, ribuan PKI menyerang petani yang terjadi di Kediri, Sumatera, Indramayu, Boyolali, Klaten, dan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugasnya melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia dan biro ini dipimpin oleh Syam Kamaruzaman yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit atau DM Aidit. Biro ini yang diberi tugas untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului, jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih kencang sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Syam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam perjuangan PKI. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi Syam? Kurang 2 bulan lagi. TNI Angkatan Darat pasti akan menghancurkan kekuatan progresif revolusioner sampai habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Kita tidak boleh meleset menentukan segala sesuatunya. Segera kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera susun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka mampu menghimpun kekuatan secara maksimal, dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Sedetik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo.
Untung di sini. Di rumah Syam Kamaruzaman, 14 Agustus tahun 1965. Berkumpul Syam, Waluyo, dan Kono. Kawan Ketua ID berpesan agar gerakan yang dilakukan PKI harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. 2. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal dan jenderal-jenderal atau tokoh yang komunis tokopi. 3. Gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan ini, kita sepakat mengajukan 3 nama yang terdiri dari perwira-perwira yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakra Birawa, Kolonel Infanteri Latif Komandan Brigjen 1 Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Tanggal 28 Agustus 1965 berkumpul tokoh PKI seperti DNID, Kono, Anwar Sanusi, Insinyur Zakirman mematangkan rencana kudeta terhadap negara. Rapat itu, DNID membacakan hasil sidang. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan untuk Dewan Jenderal. Lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Dwi Korang. 2. Menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Yono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di lubang buaya. Dan semuanya supaya di pos masing-masing, menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Rumah Kolonel Latif pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965. Bertemulah Syam bersama Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini, saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan, para perwira yang berprinsip revolusioner, dipanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda, berpikiran maju, harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigade 1 Kodam 5 Brawijaya, sangat disesalkan tidak ada anggota pasukan yang seideologi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakra Birawa, ada 2 kompi yang seideologi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi, kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang dan terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Konstrat, dan lain-lain termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya, kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion 454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno, maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Di kediaman Syam Kamaruzaman, tanggal 21, 23,
26 dan 27 September 1965 diadakan rapat membicarakan nama-nama jenderal yang akan diculik. Pertemuan ini dihadiri oleh Syam, Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Supaya tidak memperluas PON, menurut kawan ID, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke-7 jenderal yang disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Khairul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas? Jelas. Sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Saya akan teruskan Kolonel Latif. Tanggal 29 September 1965 dilakukan briefing di Lubang Buaya yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Latif dengan Letnan 1 Dul Arif, Mayor Udara Gatot Sutresno, dan Kapten Suwadi. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi, bisa ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot, Untuk sementara belum ada pertanyaan. atau barangkali Letnan 1 Dul Arif? Terima kasih Kolonel, cukup jelas. Baiklah, kalau struktur organisasi sudah cukup jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari prosedur operasi ini, terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin langsung oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun tugas ini harus berhasil, hidup atau mati. Briefing Letnan 1 Dul Arif dengan 7 pimpinan pasukan Cakrabirawa yang menculik para jenderal. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1 di Gedung Pen dan Sentral Komando 2 di Kompleks Halim. Di rumah Sersan Udara Anis Yatno, kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senpo 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana termasuk saya selaku komandan gerakan militer akan bermarkas di Senpo 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam deal kita tetap jam 4 tepat. Dan jam deal min 1 adalah jam 3 tepat. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution akan dipimpin Ledasa Huruf. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Maiden Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Maiden Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Maiden S. Parwan dipimpin oleh Serma Katar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Karjo. Siap. Pasukan yang menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Di kediaman Brigjen Sutoyo. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga.
malam-malam begini mendadak begini? Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sugiman. Saat itu di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik yang berangkat dengan sedikit personil menggunakan sebuah truk. 19 orang ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya baru saja dicabut, lalu keluar rumah dengan hanya mengenakan sarung, sandal, dan kaos obrol. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Pada malam itu Maijen Suprapto sedang menggambar sketsa yang kebetulan tidak bisa tidur karena giginya baru saja dicabut. Masih sakit, Mas? Iya, masih sakit. Kalau masih sakit, mau tidur, kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Tetap tampak saja yang bisa. Tidurlah situ dulu. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan, Pak? Dipanggil Presiden. Itu perintah yang kami dapat Jenderal. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi Pak. Hampir pagi. Nggak saya dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah Jenderal. Jalan segera. Masuk. Pasukan naik semua. Pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Infanteri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Maijen Mas Tirto Darmo Hadiono. Pasukan yang dipimpin Serka Bungkus terdiri dari 1 peleton Cakrawirawa. Regu penculik Maijen MT Haryono ini berjumlah 18 orang. Ya. Malam Bu, Malam, ada apa? kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap ke Presiden. Sekarang?
Iya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembalikan. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Harap Aduh, Mami, kita mau diapain? pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1960, pimpinan Sersan Satar ini didukung dengan kekuatan 1.000 Cakrabirawa dan 1 peleton Yon 530 atau para Brawijaya yang dipimpin Sersan Pahat. Pasukan penculik telah datang di rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober 1965. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halaman. Pada mulanya S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? RP mereka cuma angka-angka. itu memang hanya Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Sukma, hubungi Pak Yani. Loh, Loh, telepon saya kok diputus? Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu jenderal. Cakrabirawa mendatangi kediaman Maijen Panjaitan sekitar 50 orang. Mereka turun dari mobil. Laksanakan. Cakrabirawa memasuki rumah Maijen Panjaitan dengan menaiki gerbang, kemudian langsung melepaskan beberapa tembakan. Istri Maijen Panjaitan terbangun dan melihat apa yang terjadi dari dalam kamarnya. Istrinya melihat sekawanan orang membawa senjata
pelaku yang dikiranya adalah perampok. Rupanya ada rambu di sebelah. Ah, Cakrabirawa memasuki rumah dengan paksa dan menembak 3 saudara Maijen Panjaitan yang tidur di lantai bawah. Salah satu saudara yang bernama mencoba sembunyi di sebelah kiri, dan Albert Neighbor dilihat oleh Cakrabirawa dengan menggunakan senjatanya. Cakrabirawa melihat seorang perempuan yang naik tangga, yaitu sang asisten rumah tangga Maijen Panjaitan. turun! Turun kemari! Cepat! Selesai. Duduk! Siapa yang main-mainkan ini? Anak-anak ya? Suara tembakan dan penghancuran terdengar di lantai bawah. Pak, Ayo bilang, mana Doromu? Bilang! Mana Doromu? Jitri, telepon dong sama Musir. Jangan diam. Ayo bilang, mana Doromu? Jawab! Jawab! Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo, katakan cepat. Selamat atas, Pak. Keluar, Jenderal! Keluar! para Cakrabirawa menembaki seisi rumah dan anak-anak Panjaitan mengambil dan menurut serta menangis. Mami! Mami! Panjaitan berganti baju di lantai atas. Ternyata kemarinya. Jenderal! Turun, Jenderal! Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal! Maijen Panjaitan sudah berganti baju dinas. Panjaitan menatap anak-anaknya, kemudian turun untuk menemui Cakrabirawa. Salah satu anaknya lari dan memanggilnya sambil menangis. Papi! Angkat tangan, Jenderal! Ayo cepat, Jenderal! Kita sudah habis waktu. Cakrabirawa menyeret Maijen Panjaitan ke truk untuk dibawa ke ruang
Ibu, ibu, Edi mau ibu, Bo. Itu kita masuk mati. Bapak mana sayang? Bobo. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo, Bo, ke belakang saja cepat. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah, saya mau mandi dulu. Tidak perlu mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka kok, berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Tidak sopan. Tahu apa kalian? Jadi, tembak. Cepat bereskan. Ledjen Tamburu yang memimpin pasukan menangkap Jenderal Ahad Nasution dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer. Sebelum alarm menyala, pasukan Cakrabirawa telah melompat pagar dan menguasai para penjaga di pos jaga dan ruang jaga. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Pada dini hari, Jenderal Ahad Nasution dan istrinya Yohana terganggu oleh nyamuk dan terbangun dari tidur. Seketika terdengar suara pintu dibuka paksa dari luar. Dari balik pintu kamar, Yohana melihat pasukan Cakrabirawa masuk membawa senjata. Jenderal, keluar. Keadaan negara sedang genting. Jenderal tunggu segera menghadap presiden. Menyadari hal tersebut, sang istri menutup pintu dan memberitahu Jenderal Ahad Nasution. Pak, ada pasukan Cakrabirawa datang. Biar saya hadapi. Tiba-tiba terdengar suara pasukan Cakrabirawa menembaki pintu. Saat penyerbuan terjadi, adik Irma Suryani bersama ayah dan ibunya. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Adik Jenderal Nasution, Martina, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Sementara putri sulung Nasution, Hendrianti Sahara, dan perawatnya Alfian sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Jangan, Pak. Pak, cepat kamu lari. Mardia, ikut adik. Bapak. Adik, ayo sama tante. Cepat lari, Pak. Berhenti. Di sisi lain, saat Mardia yang menggendong adik Irma berlari melihatnya, seorang pasukan melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Peluru mengenai tangan Mardia dan menembus badan adik Irma. Adik Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Yohana lari segera kembali ke dalam. Mbak, adik kena, Mbak. Adik kuat ya. Jangan bergerak. Katakan, di mana Nasution? Nasution tidak ada di rumah. Beliau sudah di Bandung selama 3 hari. Jangan berbohong.
Teganya kalian mencari Nasution tapi menembak anakku. Tidak lihat kalian keadaannya sekarang. Ajudan Firuzaya yang menyadari sumber kegaduhan mengambil senjata dan menemui pasukan dan mengakui dirinya sebagai Nasution. Jangan dilihat, letakkan senjata. Gimana Nasution? Saya Jenderal Nasution. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 pagi. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Sesampainya di lubang buaya, para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana legend Aha Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu, pada akhirnya, jenderal-jenderal tersebut disiksa hingga tewas. Jasadnya diseret dan dimasukkan ke sumur kecil di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Sumur berukuran 12 meter dan panjang diameternya 75 cm, kemudian dari atas mereka ditembak. PKI menutup lubang sumur tersebut dengan menanam pohon pisang untuk penyamaran.
luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Jumat 30 September 1965 G30 SPKI. Cukup sekian dari kami. Apa yang kami praktekkan di sini, drama bisa menjadi sebuah mengenang gerakan 30 SPKI yang dimana pembunuhan 6 jenderal 1 perwira yang menjadi sejarah kelam Indonesia. Demikian dari kami, lebih-lebihan maaf, ya Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun teman. PT